Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita hari ini masih dengan tema kita membahas terkait dengan gonore. Saya ingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi secara langsung bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Kita akan jawab bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Baik pemirsa, kita langsung saja kembali ke Dr. Lisda untuk memaparkan materi terkait dengan materi gonore pada hari ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi ini mungkin adalah sekedar data sebaran aja ya, data sebaran dari kasus atau kejadian gonore ya. Mungkin ini kita lihat ya, ada yang gambar yang putih ini pada laki-laki, sedangkan yang penuh ya itu yang perempuan nih. Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya aja ya, mungkin karena kecil, takutnya masyarakat juga susah banget gitu ya nyarinya. Ini kalau misalnya kita lihat, ini seluruh Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya persentase antara pria dan wanita hampir sama ya. Tidak terlalu jauh beda ya dokter. Mungkin kalau di arsir ya beda sih, lebih banyak yang laki-laki. Cuma sedikit banget perbedaannya nih. Hampir di semuanya, termasuk di kita ini yang Indonesia. Gitu, dengan negara-negara lain gitu. Sama aja kan. Jadi dia hampir sama antara laki-laki dan pria. Karena apa tadi? Kan kita kembali lagi ke prinsip awalnya, yaitu dia infeksi menular seksual. Namanya kontak seksual itu kontak secara langsung darah dan cairan tubuh dari pria dan wanita. Jadi dua-duanya tuh punya resiko. Jadi kalau selama ini yang ada di mindset pemirsa mungkin nggak apa-apa lah kalau suaminya yang nakal gitu dalam tanda kutip ya, atau yang suka jajan dalam tanda kutip. Kan nanti dia sendiri akan tanggung akibatnya gitu. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Salah ya dok? Ya itu salah gitu. Karena bagaimanapun juga berdampak. Jadi harusnya buat masyarakat yang menonton atau buat para pria itu memikirkan lebih panjang lagi ya gitu. Karena ternyata persentasenya sama. Hanya saja mungkin lebih cepat akan mengalami atau berkeluh kesah itu yang pria. Karena satu saluran tadi dibandingkan dengan wanita. Seringkali yang wanita itu miss-nya itu adalah dianggap keputihan biasa. Padahal itu bukan biasa. Gitu ya. Dan penyakit gonore ini juga bisa diturunkan kepada bayi dokter? Iya, jadi dia akan menciderai bayi ketika lahirnya lewat jalan lahir. Ya, karena tadi kan dia menginfeksi di bagian-bagian di mana bisa melakukan hubungan seksual ya. Salah satunya adalah dari saluran reproduksi kita. Nah, ketika itu terinfeksi dan lahirannya adalah lahiran normal gitu ya, lewat jalan lahir, maka bayinya bisa kena. Nah, salah satu komplikasinya itu adalah biasanya dari mata ya keluhannya ya, kayak matanya jadi belekan, susah dibuka karena tertumpuk oleh kotoran. Ya gitu. Makanya biasanya jangankan ibu yang terinfeksi gonore ya, ibu yang sudah di screening, kan biasanya kalau ibu hamil banyak ya screeningnya ya. Salah satunya itu IMS itu wajib bagi ibu hamil karena dia memang bisa ke janinnya ya, menyebabkan komplikasi ke janin. Nah, jadi kalau pada ibu hamil yang tidak GO saja, tidak gonore saja, itu kita kasih salep antibiotik untuk mencegah itu, apalagi yang gonore tentu perlu observasi dan penanganan yang lebih lanjut. Dan itu terkena bakterinya pada saat keluar. Karena kan satu saluran itu, saluran reproduksi itu kan lagi terinfeksi bakteri gitu. Kalau dia belum minum terapi ya, belum minum antibiotik gitu. Jadi ya siapapun yang lewat di situ yang berkontak di situ. Berarti bukan pada saat di dalam kandungan ya? Enggak. Jadi dia pas lahir, lewat jalan lahir itu dia akan menciderai itu. Makanya hati-hati ya dokter ya. Iya, jadi untuk para pria, untuk para suami jangan berpikir ya udah aku aja nggak apa-apa, aku yang menanggung kok gitu. Ternyata enggak. Ke istri, ke pasangan, bahkan ke anak kita yang nggak bersalah aja bisa menanggung. Kan kasihan ya kalau bayi aja susah buka mata gitu. Nggak bisa kan dia berkeluh kesah ya, masih bayi gitu ya. Semoga jadi pelajaran juga untuk pemirsa di rumah ya. Iya. Ini ya tadi ya. Oke. Ini jadi banyak juga ya lumayan kasusnya ya, pekerja tuh banyaknya ternyata PSK, pekerja seks pada wanita dari persentase ini ya. Jelas ya karena faktor resikonya adalah dari riwayat perhubungan yang tidak sehat ya. Kemudian laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau singkatannya LSL biasanya Helda.
lelaki seks lelaki itu angkanya 21,2%. Jadi hampir berimbang dengan PSK ya 17,7 sampai 32,3. Dan waria wanita pria 19,6. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata nggak ada nih yang kasusnya misalnya yang normal-normal aja gitu. Berdiri sendiri ya, Dok? Ya, bukan nggak ada sih sebenarnya. Tadi balik lagi budaya kita di Indonesia, kemudian dia terkenal dia bukan PSK misalnya, dia bukan LSL, dia bukan waria, lalu dia menjadi takut gitu. Jadi nggak ter-up mungkin. Jadi banyak yang diam. Padahal ada yang kasusnya dia mungkin statusnya menikah seperti biasa, ya bukan yang ada kelainan seks, bukan penyuka sesama jenis, tapi dia kemudian melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Gitu. Misalnya dia laki-laki tapi dia memakai PSK, ya jajan istilahnya, padahal dia bukan LSL, bukan waria gitu. Itu banyak juga kasusnya seperti itu. Ya. Atau ada juga kasusnya ya dampak dari suami tadi, suami yang jajan di luar, istrinya bagus-bagus aja, sehat-sehat aja gitu ya, lalu kemudian terkena. Benar-benar jadi peringatan untuk kita semua ya, Dokter ya. Iya benar. Jadi di luar ini juga ada ya. Nah, sekarang kita lihat ini tadi ya penyebabnya. Jadi ditularkan melalui kontak seksual. Jadi kalau ada pertanyaan berikutnya, dari keringat, Dok. Kita tahu tuh suaminya terinfeksi gonore. Lalu kemudian kena keringat suaminya. Jawabannya tidak. Ya, jadi itu hanya mitos ya. Lewat keringat, lewat bersalaman, berjabat tangan, mungkin sekedar cupika-cupiki gitu ya, itu juga tidak menularkan ya. Atau lewat minum ya gelas, ya itu juga tidak menularkan. Tapi yang perlu kita garis bawahi apa? Kontak seksual. Jadi kontak seksual di sini kita kalau perjelas lagi yaitu kontak langsung. Ya, namanya berhubungan seks atau berhubungan badan itu kan kontak langsung. Dan di situ akan terjadi trauma minor ya selama berhubungan badan atau berhubungan seks. Jadi di situ akan ada pertukaran cairan tubuh ya, dan trauma minor itu bisa menyebabkan perlukaan atau lecet. Nah, jadi dari cairan tubuh, kesimpulannya dari cairan tubuh dan perlukaan darah atau yang lecet tadi, disitulah jalur masuk si Neisseria gonorrhoeae ini tadi. Berarti untuk yang banyak yang bilang melalui botol minum, gelas, itu mitos ya, Dokter ya? Ya, itu mitos ya. Mitos ya pemirsa ya, menambah pengetahuan pemirsa. Namun sebelum kita lanjutkan Dokter Alisda, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.